Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk siswa-siswi kelas 12 SMA Strip Madrasah Aliyah kelas 12 semester 1. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini mengenai gaya gerak listrik, yang disingkat dengan GGL. Gaya gerak listrik yang disingkat dengan GGL dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik atau disebut dengan GGL dan tegangan jepit. Oke, baik. Jadi jika saya gambarkan sebuah GGL seperti ini. Nah, jadi simbol daripada elemen ataupun GGL. Nah, jadi yang panjang ini kutubnya positif, yang pendek negatif. Nah, yang panjang disebut dengan elemen, yang pendek disebut dengan hambatan dalam ataupun R kecil. Nah, baik. Jika elemen ini saya hubungkan dengan sebuah hambatan R. Nah, ini menjadi rangkaian tertutup, maka arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup ini I sama dengan E per R besar ditambah dengan R kecil. Nah, jadi E per R besar hambatan luar dibagi dengan hambatan dalam. Nah, E-nya disebut dengan sumber tegangan. E-nya ini sumber tegangan. Satuannya volt. Nah, kemudian R kecil hambatan dalam. Satuannya ohm. Dan kemudian R besar adalah hambatan luar. Ini juga satuannya ohm. I-nya adalah kuat arus. Satuan ampere. Oke, baik. Nah, untuk
elemen ini bisa kita rangkai secara dua. Nah, jadi rangkaian elemen ataupun GGL, rangkaian GGL itu bisa kita rangkai sama seperti resistor. Bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Gabungannya ini disebut dengan compound. Berarti seri dan paralel. Oke, baik. Nah, yang pertama, jika elemen kita rangkaikan secara seri. Nah, di sini saya ambil cukup 2 aja elemennya dan kita hubungkan dengan hambatan luar. Nah, perlu diingat untuk merangkai ini besar E dan R-nya itu harus sama. Hambatan dalam dan tegangannya ini harus sama. Nah, ini hambatan luarnya. Nah, maka jika dia dirangkai secara seri, nanti arus yang mengalir sama dengan jumlah elemen yang diserikan, saya simbolkan dengan S kecil, dikali dengan besarnya tegangan, dibagi dengan hambatan luar, ditambah ada berapa buah hambatan dalamnya. Nah, jadi besarnya kuat arus yang mengalir adalah jumlah elemen yang diserikan dikali dengan besarnya tegangan elemen dibagi hambatan luar ditambah berapa banyak hambatan dalam yang diserikan. Nah, jadi S itu jumlah elemen ataupun hambatan dalam yang diserikan. Jumlah elemen ataupun hambatan dalam yang diserikan. Oke, kemudian yang kedua, elemen itu bisa dirangkai secara paralel. Yang pertama tadi itu kalau dirangkai secara seri. Yang di atas secara seri, yang kedua bisa dirangkai secara paralel. Sama, ini saya buat ada 2 buah elemen. Nah, elemen ini saya hubungkan dengan hambatan luar. Nah, jadi ini R, ini hambatan luar. Nah, berapa besarnya arus yang mengalir jika elemen dirangkaikan secara paralel? Nah, besarnya I itu adalah E dibagi RL
tambah R per P. Nah, P-nya itu banyaknya hambatan dalam yang diparalelkan. Oke, jadi bedanya dengan seri, kalau tadi seri jumlah elemen dan jumlah hambatan dalam yang diparalelkan mempengaruhi, sementara pada rangkaian elemen ataupun GGL secara paralel, jumlah yang diparalelkan itu hanya hambatan dalam saja yang mempengaruhi. Kenapa? Jika rangkaian paralel, tegangan masing-masing elemen ini itu besarnya sama. Nah, itu untuk rangkaian elemen secara seri dan paralel. Nah, kalau nanti kita mau menghitung nilai tegangan jepit tegangan jepit disimbolkan dengan V, ada buku yang buat K. Ini adalah arus yang mengalir dikali dengan berapa nilai hambatan luar. Nah, jika hambatan luarnya lebih dari 1, ya digunakan rangkaian resistor baik secara seri, paralel maupun gabungan seri dan paralel. Satuannya ini dalam satuan volt. Oke, sampai sini teori mengenai rangkaian GGL. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, dimohon kerjasamanya untuk subscribe. Dan bagi yang menonton, silahkan di like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video contoh soal dan soal latihan. Terima kasih.